Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ular berbisa memang mampu membuat nyawa manusia melayang. Namun aksi memegang ular berbisa menjadi pembuktian keimanan di salah satu kawasan Amerika Serikat. Aksi memegang ular berbisa menjadi bagian dari bentuk ibadah jemaah gereja Pentecostal Sandy Square, West Virginia, dekat dengan tambang batu bara di pegunungan Appalachian, Amerika Serikat. Ini adalah sebuah ujian keimanan. Ular itu diayunkan ke bahu. Dia menyatakan Tuhan hadir dan mengizinkan ular untuk bergerak di tangannya. Ular itu kemudian melingkar di pangkuan seorang jemaah yang memainkan gitar. Umat Kristiani di sini percaya bahwa membawa ular, meminum bisa ular, dan menyulutkan api ke badan adalah perintah agama. Begitulah mereka mempercayai kepercayaan ini. Seorang pendeta yang ayahnya meninggal dalam 7 menit karena digigit ular harus menjalani perawatan darurat setelah mengalami luka yang sama. Cody Coates meminta jemaatnya untuk membawanya ke puncak gunung, di mana Tuhan akan menilai apakah dia hidup atau mati. Namun seorang jemaat menentang dan membawanya ke rumah sakit sebagai gantinya, di mana dokter mengatakan kepadanya bahwa ular itu hampir memutus arteri temporal yang hampir pasti akan membunuhnya. Ayahnya, Jamie Coates, meninggal pada usia 42 tahun ketika dia digigit oleh ular derik tahun 2014 di Tabernakel Injil di Gereja Yesus di Middlesboro, Kentucky. Ajaran gereja ini diilhami oleh ayat Alkitab Markus 16:18. Mereka akan mengambil ular dan jika mereka minum racun yang mematikan, itu tidak akan menyakiti mereka. Pendeta Cody terlihat dengan darah di seluruh bajunya sebelum dia dilarikan ke rumah sakit. Dia sekarang mulai mengevaluasi kembali kehidupan dan imannya setelah dekat dengan kematian. Gereja dengan kepercayaan ini mulai muncul di pegunungan Appalachian lebih dari 100 tahun lalu. Kematian ayah Cody mendorongnya ke dalam peran pendeta pada usia 23 tahun yang menjadikannya generasi keempat untuk mengambil panggilan menangani ular. Ayah Cody, Jamie Coates, terbunuh pada tahun 2014. David Brock yang berusia 60 tahun meninggal setelah digigit di gereja Pantekosta di Kentucky pada tahun 2015. Dan pastor berusia 44 tahun, Mac Randall Warford, meninggal setelah digigit ular derik kayu selama layanan keagamaan luar ruang di West Virginia pada tahun 2012. Selama kebaktian, orang-orang beribadah, berdoa, bernyanyi, dan mendengarkan khotbah-khotbah yang dipimpin pendeta Cody, yang sering mengambil ular dari kotak dan membawanya 1 atau 2 dari mereka ke atas sambil berkhotbah. Ketika jemaat menjadi semakin terpesona oleh pesan itu, mereka sering berteriak, bernyanyi, atau bahkan bicara dalam bahasa lidah sambil memuji Tuhan. Layanan mencapai puncaknya ketika mereka yang merasa tergerak oleh Roh Kudus diundang untuk maju ke depan dan menanggapi api, minum racun, dan mengangkat ular untuk diri mereka sendiri sambil bernyanyi dan menari. Sekitar 14 orang secara teratur beribadah setiap hari Minggu, tetapi layanan dapat berlangsung antara 90 menit dan hingga 5 jam, tergantung pada semangat dan intensitas acara tersebut. Saya khawatir Cody akan meninggalkan dunia ini seperti yang dilakukan ayahnya. Aku tidak ingin itu terjadi padanya karena aku mencintainya, tutur sang istri Cody. Sementara itu para wanita tidak diizinkan untuk berkhotbah di gereja. Meskipun mereka dapat menangani ular, memegang bola api yang lebih tinggi, dan minum racun jika mereka merasa tergerak untuk melakukannya selama layanan mingguan yang kadang-kadang bisa bertahan hingga 5 jam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.